Perkenalkan, nama saya Desi Meliasari dengan NIM 22103029, Prodi Sosiologi, Stisipol Raja Haji, Tanjung Pinang. Video ini merupakan penyelesaian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar sosiologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Endri Bagus Prasetyo, SOS MSI. Di video ini, saya akan membahas tentang interaksi sosial. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Karena apa? Karena kita memiliki suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain atau selalu hidup di antara manusia lainnya. Ini juga disebut dengan gregariousness. Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Selain itu, manusia juga memiliki dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Momen di mana bertemunya seseorang dengan orang lain, atau seseorang dengan kelompok lain, atau bahkan kelompok dengan kelompok lain, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama, maka ini disebut dengan proses interaksi sosial. Lalu, bagaimana sih contoh dari proses interaksi sosial itu sendiri? Contoh interaksi sosial antara individu dengan individu yaitu seperti ketika kita berbicara dengan ibu kita, kemudian ketika kita bermain dengan adik kita, dan juga di saat kita konsultasi dengan dokter, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian, contoh dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok yaitu seperti ketika seorang dosen mengajari kita di kelas. Kemudian, ketika seorang khatib berceramah pada saat sholat Jumat. Dan juga, seperti saat kita mendapat tugas presentasi di kelas, maka akan ada interaksi antara diri kita sendiri dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Yang terakhir yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok, yaitu seperti ketika kita melihat adanya pertandingan, entah itu pertandingan bola kaki, bola voli, ataupun pertandingan tarik tambang. Di sana pasti kita akan melihat adanya dua kelompok atau dua grup yang berbeda, dan mereka akan bertemu di dalam lapangan pertandingan. Maka itu bisa disebut dengan interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Jika tidak terjadi keduanya, maka kondisi tersebut belum bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Kemudian, interaksi sosial memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama yaitu kondisi di mana diri kita berbicara dengan satu orang lainnya atau bahkan lebih. Kemudian, pembicaraan kita terjadi secara timbal balik atau adanya respon antara diri kita dengan orang yang kita ajak bicara. Ciri yang ketiga yaitu adanya komunikasi. Dan yang terakhir, adanya tujuan. Interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif terjadi apabila seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Interaksi asosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan interaksi disosiatif terjadi apabila seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Interaksi ini terdiri atas 3 bentuk pula, yaitu
dalam akomodasi ini juga terdapat beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan stalemate. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan yang berbeda hingga menjadi satu. Contohnya seperti orang-orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia. Mereka akhirnya fasih berbahasa Indonesia karena telah melebur atau bercampurnya antara kebudayaan mereka dengan budaya yang ada di Indonesia. Kompetisi atau persaingan ialah proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, perebutan gelar juara kelas, juara di bidang olahraga, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan itu semua, seseorang harus bersaing dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap orang lain. Contohnya, ketika OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju dengan rencana tersebut, sehingga berkembanglah rasa tidak suka atau benci yang disembunyikan. Yang terakhir yaitu pertentangan atau yang biasa kita sebut dengan konflik. Konflik sendiri ialah proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya, tetapi disertai dengan ancaman dan kekerasan.